dengan baik dan tepat waktu. Tanpa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam tenteram seperti sekarang saat ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ilham SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA SD yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan makalah ini. Berdasarkan makalah kami yang berjudul Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia. Perkenalkan saya sendiri Nur Daya sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Radia sebagai pemateri kedua. Saya Veronica Kanisa sebagai pemateri pertama. Dan saya Asmidin sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja untuk pemateri pertama, persilahkan. Pengertian anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari ana yang artinya memisah-misahkan atau mengurai, dan nomos artinya memotong-motong. Adalah suatu ilmu yang mempelajari atau membahas tentang bentuk dan rangka pada tubuh manusia. Dengan kata lain, bahwa anatomi merupakan ilmu yang mempelajari susunan struktur tubuh manusia baik dari dalam, internal maupun dari luar, eksternal. Pengertian fisiologi. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari dan membahas tentang fungsi organisme serta pengaturan pada tubuh manusia. Dengan kata lain, bahwa fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari fungsi atau kerja organisme tubuh manusia baik secara mekanis, fisik maupun biokimia dalam keadaan normal. Pengertian dari anatomi fisiologi. Anatomi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari susunan struktur dan fungsi organisme tubuh manusia baik dari dalam, internal maupun dari luar, eksternal dalam keadaan normal. Subdivisi ilmu anatomi. Yang pertama, anatomi makroskopis, mempelajari susunan tiap alat tubuh dengan jalan memotong dan memisahkan bagian-bagian tubuh. Yang kedua, anatomi mikroskopis, mempelajari tentang susunan tiap alat tubuh dengan menggunakan kaca pembesar atau mikroskop. Yang ketiga, anatomi sistemik, mempelajari tentang fungsi dari sistem dan jaringan pada susunan tiap alat tubuh. Yang keempat, anatomi regional, mempelajari tentang letak alat-alat tubuh satu dengan yang lainnya yang berguna untuk melakukan pembedaan, operasi, dan lain-lain. Yang kelima, anatomi perkembangan, embriologi, mempelajari tentang perubahan yang terdapat pada sel dari mulai kehamilan sampai anak lahir. Anatomi permukaan, mempelajari tentang letak alat-alat dalam tubuh yang diproyeksikan ke permukaan tubuh. Dan anatomi perbandingan, mempelajari tentang persamaan dan perbedaan antara susunan tubuh manusia dan makhluk yang lebih rendah, contohnya binatang. Yang ketujuh, anatomi radiologi, mempelajari tentang ukuran tubuh manusia yang berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lain. Baiklah, dari saya masih dilanjutkan oleh saudari Radia. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Uli. Terminologi anatomi. Posisi anatomi berdiri. Pada posisi ini tubuh lurus dalam posisi berdiri dengan mata kita memandang lurus. Telapak tangan mengantuk pada sisi-sisi tubuh dan menghadap ke depan. Telapak kiri juga menunjuk ke depan dan tangkai kaki lurus sempurna. Itu adalah gambar atau contoh dari posisi anatomi. Posisi supin atau terlentang. Posisi terlentang. Pada posisi ini tubuh terbaring dengan wajah menghadap ke atas. Semua posisi lainnya mirip dengan posisi anatomi, dengan perbedaan hanya berada di bidang horizontal daripada bidang vertikal.
Oke, baik, saya akan melanjutkan materi sistem rangkaian dan otot. Sistem rangka merupakan pembagian anatomi tubuh yang pertama, yaitu sistem rangka. Rangka manusia tersusun dari 200 helai tulang, yaitu dihubungkan tendon, ligamen, dan tulang rawan. Sistem otot. Di dalam sistem otot, manusia terdiri atas 600 otot. Fungsi dari otot yaitu membantu pergerakan tubuh, aliran darah, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Sistem saraf dan indera. Sistem saraf dan pusat terdiri dari otot, sumsum tulang belakang, atau medulla spinis. Yang pertama, otot di bagian 3. Bagian yakni otot depan, otot belakang, dan otot tengah. Yang kedua, sumsum di tulang belakang berfungsi menghantar dari rangsang dan kotak, berfungsi sebagai tempat berjalannya gerak refleks, serta sistem saraf tepi atau perifer berdasarkan terbatas. Asalnya, saraf dibagi menjadi saraf cranial dan saraf spinal. Yang pertama, saraf cranial berfungsi membawa dari limfus ke otak, bekerja di daerah kepala, wajah, dan atas leher. Yang kedua, saraf spinal berfungsi membawa limfus konsumsum tulang belakang. Sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Sistem indera terdiri dari reseptor indera, jarum saraf, dan sel otak yang ikut memberi respon terhadap indera. Manusia memiliki 5 indera, yaitu mata, telinga, kulit, lidah, dan hidung. Sistem transportasi dan respirasi. Transportasi di dalam tubuh makhluk hidup selalu terjadi sistem transportasi. Sistem transportasi ini terdiri melalui proses pengangkutan nutrisi, oksigen, karbon dioksida, dan sisa metabolisme. Respirasi. Di dalam tubuh makhluk hidup selalu terjadi sistem transportasi. Sistem transportasi ini terjadi melalui proses pengangkutan nutrisi, oksigen, karbon dioksida, dan sistem metabolisme. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esop halus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantongan empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah organ-organ saluran pencernaan meliputi nutrisi. Nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh dan memelihara kesehatan. Penelitian di bidang nutrisi mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit, khususnya dalam menentukan diet yang optimal. Dahulu, penelitian mengenai nutrisi hanya terbatas pada pencegahan penyakit, kurang gizi, dan menentukan kebutuhan dasar standar nutrisi pada makhluk hidup. Angka kebutuhan nutrisi zat gizi dasar ini dikenal di dunia. Jadi kesimpulan dari makalah kami yaitu dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa anatomi fisiologi manusia adalah ilmu yang mempelajari susunan struktur dan fungsi organisme tubuh manusia baik dari dalam maupun dari luar dalam keadaan normal. Ilmu anatomi tidak hanya satu, melainkan memiliki cabang lainnya. Dalam anatomi fisiologi ini akan menemui macam-macam terminologi menurut
Pengelompokannya diantaranya yang pertama posisi anatomi, yang kedua bidang anatomi, ketiga istilah untuk perbandingan, yang keempat anggota badan, yang kelima gerakan anatomi, dan yang keenam terminologi bangunan pada tulang dan organ.